Oke pemirsa dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Dialog Development. Tema yang dipilih pada saat ini adalah teknologi informasi dan pembangunan nasional. Tema ini dipilih karena sebagaimana kita ketahui negara dimanapun juga, negara apapun juga, apapun ukurannya, itu sangat membutuhkan teknologi informasi untuk menyukseskan program-program pembangunannya. Dan kita ketahui juga kita secara pribadi sangat membutuhkan teknologi informasi agar bisa menjadi orang sukses. Dan sementara jadi satu hal yang sangat wajar kalau sekarang ini pendidikan lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang memfokuskan diri pada teknologi informasi itu berkembang luar biasa di Indonesia maupun di banyak negara lainnya, terutama negara-negara maju. Untuk itu di studio kami undang Pak Iketut Martana, Ketua Jurusan Advertising dan Komunikasi dari Bina Sarana Informatika. Oke, Pak Ketut, Anda bisa jelaskan bagaimana sekarang ini penerapan dari teknologi informasi dalam pembangunan nasional, baik pembangunan sektor pemerintah dari sektor pemerintah maupun swasta. Baik, terima kasih Pak. Ya. Selamat salam sejahtera pada pemirsa sekalian. Bahwa tadi dikatakan bahwa teknologi adalah merupakan suatu hal yang harus kita kembangkan saat ini. Termasuk juga di dalamnya adalah konsep pembangunan itu sendiri harus melingkup pada teknologi. Hampir seluruh kehidupan atau sendi-sendi kehidupan sekarang ini di masyarakat itu mengandalkan teknologi. Dari handphone, televisi, teknologi dan segala informasi macam ya. teknologi informasi. Dan di sini membutuhkan adanya suatu tantangan ya dari pendidikan atau perguruan tinggi untuk mensuplai tenaga maupun menciptakan suatu bentuk-bentuk benda ataupun produk-produk tertentu yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan teknologi informasi itu sendiri bagi kepentingan masyarakat. Itu yang saya kira sebagai suatu cara yang harus kita perhatikan di dalam mengelola suatu perguruan tinggi nantinya ke depan, karena mengingat teknologi ini di masa yang akan datang akan menjadi suatu yang sudah harus ada dan tidak bisa dibendung lagi. Seperti itu. Kalau saya lihat ini pendidikan tinggi bidang teknologi informasi terutama di Singapura gitu. Dan Malaysia itu sudah luar biasa. Luar gitu, biasa, betul. Kemajuannya. Lalu bagaimana kalau dibandingkan dengan Indonesia yang meskipun mungkin dibandingkan dengan mereka kalah, tapi kalau dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, misalnya 10 tahun yang lalu, ini bagaimana perkembangannya? Kalau kita melihat perkembangan dari jumlah saja Pak, ya, tahun 2006 itu rata-rata yang S1 yang mengelola Fakultas Informasi itu rata-rata sekitar 200 perguruan tinggi ya. Sekarang ini? Iya, kemudian yang D3 itu sekitar 300 perguruan tinggi untuk akademi dan sekitarnya. Nah, perkembangan berikutnya mungkin sudah meningkat lebih jauh lagi ya di tahun-tahun sekarang ini. Nah, ini menunjukkan bahwa animo masyarakat, artinya bahwa kebutuhan pasar yang ada sekarang ini menuntut adanya suatu tenaga-tenaga yang harus kita persiapkan untuk di dunia bisnis atau di dunia yang bersifat government dan segala macamnya. Nah, di sini kebutuhan-kebutuhan tersebut harus dikelola oleh perguruan tinggi. Nah, perkembangannya kalau kita melihat di sini sekarang beberapa perguruan tinggi yang sudah cukup maju ya, seperti misalnya ITB, UI, kemudian UGM dan ITS. Nah, mereka akan mengembangkan sebuah pola-pola pendidikan yang sudah memiliki standar yang hampirlah menyerupai standar internasional, dan sekarang ini mereka sudah memasuki standar-standar itu. Hanya permasalahannya adalah dari sekian banyak jumlah perguruan tinggi yang ada, baru segelintir yang bisa mengikuti daripada standarisasi internasional itu. Walaupun demikian bahwa perkembangan ini menjanjikan sekali ya, bahwa mekanisme pengelolaan perguruan tinggi informatika khususnya itu akan memiliki suatu tantangan berat di kemudian hari kalau misalkan tidak dikelola dengan baik gitu. Iya, apalagi inovasi di bidang teknologi informatika itu kan terjadi setiap saat, setiap detik, malah ada yang bilang bahwa begitu kita selesai mengucapkan satu kata, pada saat itu juga sudah ada temuan baru di bidang teknologi informatika. Wah, ini kan luar biasa ini. Persis. Nah, kalau kita melihat demikian, memang teknologi itu akan tidak bisa terhambat. Sekarang bertemu, akan besok lagi ada penemuan yang baru, dan yang lama itu akan menjadi afkir. Nah, di sini kan
proses teknologi tersebut itu harus diikuti juga oleh pensuplainya. Siapa itu? Ya tenaga-tenaga yang mampu menggunakan ataupun menciptakan atau mengcreate, merekayasa, mendesain daripada teknologi itu. Nah, di sini kan pentingnya pendidikan itu untuk mengelola sebuah manajemen pendidikan informatika yang lebih profesional gitu. Dan sekarang ini kan ada suatu perkembangan yang cukup menarik, antara lain di India. Itu ada aliansi strategis antara perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informatika dan bersifat lintas negara. Dan juga antara lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan perusahaan-perusahaan yang besar-besar ini. Nah, di Indonesia bagaimana perkembangannya sejauh ini? Begini, kita mencoba untuk memahaminya dari lingkungan kampus dulu ya. Kita melihat di sini bahwa pendidikan tinggi sekarang ini sudah mulai untuk menciptakan bagaimana meningkatkan persaingan lokal pendidikan menjadi global gitu ya. Kalau kita melihat world class university, kalau bisa saya katakan seperti itu. Mereka membangun suatu jaringan-jaringan inherent. Sebenarnya di sini sudah dimulai, di mana masing-masing daripada universitas unggulan tersebut membentuk sebuah jaringan-jaringan kepada universitas-universitas yang mungkin saja memiliki visi yang sama untuk itu. Nah, di sini kan dalam proses ini dibutuhkan adanya suatu pola berpikir ya. Kalau kita melihat skalanya, scalability-nya, yaitu ukurannya. Kalau kita lihat ukurannya, mungkin kita harus membentuk sekian luas wilayah Indonesia itu harus membentuk perguruan tinggi unggulan terlebih dahulu. Ini yang terlihat harus ada dulu. Nah, perguruan tinggi yang unggulan tersebut harus membangun suatu jaringan yang terbuka gitu. Jangan sebagai menara gading yang harus tertutup ilmunya untuk mereka gitu. Nah, ini yang harus dibina dulu. Nah, jaringan yang ada dengan menggunakan internet dan segala macamnya itu melakukan proses transaksi. Nah, di sini mereka di dalam persaingan, di dalam negeri juga bersaingan ya. Betul. Tapi harus ada kolaborasi di antara mereka untuk bisa meningkatkan daripada mutu dan kualitas untuk standar internasional ini. Nah, siapa yang harus mendukung? Kalau dalam proyek scalability yang demikian itu, ya tentu ada pembiayaan ya, sustainability-nya harus terjamin kan gitu ya. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Nah, di sini pola sistem pendidikan kita tidak boleh tertutup. Dia harus mampu mengundang siapa? Pemerintah misalnya memberikan subsidi untuk pengelolaan daripada sistem jaringan dan segala macamnya, termasuk juga swasta. Nah, apa keuntungan mereka kan gitu menjadi pertanyaan ya. Apa hubungan saya menginvestasikan dana ini untuk pendidikan? Ini menjadi suatu tantangan kita di dunia pendidikan. Jadi pendidikan itu sebenarnya tidak boleh tertutup dalam pengembangannya. Maka dia harus membuat sebuah tadi saya sebutkan sebagai suatu pemenuhan kebutuhan ke masyarakat, tapi dia juga harus mampu menciptakan sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa peran pemerintah dalam konteks triple helix ya, pemerintah kemudian dengan swasta membangun jaringan itu bersama-sama, timbulnya transaksi. Nah, tentu di sini lembaga-lembaga pendidikan itu membutuhkan iuran sedikit lah dalam konteks membangun daripada sistem. Dan kalau kita lihat sekarang ya, artinya ini kan cita-citanya nanti pada akhirnya adalah membangun semacam Silicon Valley di Indonesia. Dan sudah banyak negara yang ingin memiliki Silicon Valley, tapi di luar dugaan justru India yang paling mampu membangun lembaga wilayah seperti Silicon Valley berkelas dunia. Nah, padahal ini PDB mereka kan lebih jauh rendah dari kita. Rendah ya, sekali. Gitu ya. Ini suatu luar dugaan gitu bahwa India ternyata sekarang dengan nama Wipro dan lain sebagainya, waduh, merajai dunia. Nah, Indonesia bagaimana ini prospeknya menurut Anda? Kalau saya harus dimulai dengan konsep itu tadi. Pendidikan kita itu tidak boleh harus terkotak-kotak. Di dalam persaingan itu menciptakan kolaborasi itu penting. Termasuk laboratorium bersama ya? Persis. Nah, makanya dukungan kita, kalau kita melihat sekarang, dukungan daripada pemerintah dan swasta di dalam proses transfer, bisa juga Pak di dalam proses teknologi informasi kita ada joining dengan universitas yang luar negeri. Kalau kita tidak punya dosen tertentu, kita bisa menggunakan teknologi untuk dia bisa memberikan share ilmunya kepada universitas kita secara online. Termasuk video lecture ya, video conference dan lain sebagainya. Oke, nanti kita akan bahas hal ini pada sesi berikutnya. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana, karena setelah pesan-pesan berikut kami segera kembali. Oke pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Dialog Development sesi kedua, dan saya akan langsung ke Pak Iketut Martana. Pak Iketut Martana, Anda tadi sudah cukup banyak membahas mengenai kolaborasi, aliansi strategis dan lain sebagainya.
Dan kalau kemudian kita kaitkan ya pada akhirnya dengan kebijakan pemerintah, saya pernah mendengar orang berkata kepada saya, perkembangan teknologi informasi di Indonesia itu sebenarnya cukup bagus, tapi aplikasi dari teknologi ini banyak dihambat oleh berbagai macam peraturan pemerintah dan undang-undang. Ini betul nggak ya? Memang di sini kita mencoba untuk mencari formulasi sebenarnya ya, bagaimana sebenarnya pemanfaatan teknologi itu di dalam pendidikan itu sendiri ya, kalau saya melihat seperti itu. Tapi kalau dalam luasnya secara makro pembangunan, saya melihat apa yang kita lakukan sekarang ini dalam teknologi informasi yang dilakukan Menkominfo khususnya sekarang, memang ada dampak-dampak yang harus kita kita harus berikan perhatian tertentu. Seperti kasus Ariel gitu maksudnya. Contoh seperti itu. Bagaimana cara kita menanggulangi ini? Kan yang terpenting adalah bagaimana si pemanfaatannya ini. Makanya di sini dibutuhkan ada suatu pembangunan pendidikan yang berkarakter ya. Tidak hanya mengandalkan knowledge dan skill saja. Maka kita bangun mereka di dalam bentuk nilai. Nilai-nilai kemudian apa yang kita sebut sebagai norma, itu juga kita harus gabungkan dalam bentuk sebuah kompetensi. Potensi seringkali kompetensi dianggap hanya sebagai knowledge dan skill. Nilai dilupakan, karakter dilupakan. Nah di sini menyebabkan teknologi apapun yang digunakan itu berbahayanya ke arah negatif. Nah di sini akan menjadi suatu tantangan pemerintah sebenarnya mengatur, meregulasi agar minimalisir daripada efek-efek dampak-dampak dari negatif. Karena teknologi informasi itu kan ibarat pisau berapa itu namanya? Bersisi dua ya, bermata dua ya. Bermata dua artinya bisa sangat berbahaya, bisa sangat bermanfaat pada saat yang sama. Dan bahkan ketika dipegang oleh tangan yang sama pula. Nah ini kan yang menariknya dari teknologi informasi sekarang ini adalah sifatnya yang sangat massal. Persis. Ya kan, ini mungkin berbeda dengan teknologi-teknologi yang lain. Sekarang ini massal. Anak kecil yang baru baca aja pun bisa mengoperasikan sesuatu yang bersifat teknologi informasi. Dan kemudian kalau di negara-negara maju itu kan ada yang membiarkan aja ini bebas. Iya kan. Mungkin karena mereka merasa mereka sudah mempunyai standar moral yang mapan dan cukup mumpuni, dan atau mungkin juga mereka juga mempunyai aturan hukum yang sangat ketat gitu, sehingga orang tidak akan berani mengabuse atau menyalahgunakan teknologi informasi untuk hal-hal yang buruk gitu. Nah, di Indonesia kan semua masih dalam proses ya. Dalam proses yang saya lihat. Kalau lihat perkembangannya pun sekarang akses misalkan Facebook saja yang banyak disalahgunakan di dalam proses. Padahal secara filosofisnya Facebook itu kan bisa membangun suatu jaringan komunikasi, bahkan pemasaran di sana. Hanya orang yang dapat uang jutaan miliaran dari Facebook. Nah, tetapi ketika yang bermain di sana itu adalah kepentingan-kepentingan darkness gitu, kejahatan itu muncul. Nah, mungkin penipuan muncul ya, seperti misalkan yang kejadian Jajang Sinur ya. Nah, ini kan fenomena yang terjadi di mana etika, norma, nilai itu tidak dibangun dalam konteks pemahaman penggunaan teknologi ini gitu. Ya, kemudian kalau kita kembali lagi ke masalah Silicon Valley, tiba-tiba saya teringat dulu itu ada profesor dari ITB mencoba membangun semacam Silicon Valley di Bandung ya. Dan saya dengar juga ada beberapa ahli IT di Bandung itu sudah menciptakan software ya, satu lusin mungkin, bahkan ada yang sudah dipakai di negara maju. Itu sejauh mana sekarang perkembangannya, dan apa mungkin lembaga semacam itu dibangun di Jakarta berdasarkan kerjasama di antara perguruan-perguruan tinggi yang bergerak di bidang teknologi informasi? Saya kira di pendidikan tinggi sekarang itu harusnya mulai mengkrit hal-hal seperti itu. Jadi perguruan tinggi harus berkembang, bukan hanya menghasilkan sesuatu untuk dia bekerja di sebuah industri, tetapi mampu mengelola sebuah riset yang mampu mengembangkan berbagai macam teknologi itu. Yang kalau saya tahu dalam pengembangan software-software yang ada sekarang ini memang membutuhkan adanya sebuah kerja keras ya dari lembaga itu melakukan riset. Nah, riset ini kan dibutuhkan adanya dana yang besar. Kalau di Jakarta saya kira UI dan segala macamnya dengan fasilitas yang ada saat ini sebenarnya masih bisa untuk berkolaborasi misalkan dengan ITB untuk membangun yang seperti itu. Kenapa tidak? Makanya kita sebut sebagai inherent ya. Kerjasama berkolaborasi lah itu di dalam konteks pembangunan untuk
tantangan global ke depannya gitu. Jangan sendiri-sendiri sehingga memunculkan adanya suatu gap ya. Yang satu bagus banget, yang satunya lagi tidak mampu mendukung daripada pendidikan itu secara menyeluruh gitu. Nah, di sini letaknya untuk membangun itu kan tadi yang saya katakan tadi, perlu hubungan antara Central Intelligence ya, artinya mereka yang memiliki pusat-pusat keahlian khusus gitu, sama visinya membangun secara bersama-sama. Jadi tidak sendiri-sendiri, ITB sendiri, terus UI sendiri. Nah, ini yang perlu ada sendiri, Trisakti sendiri. Iya, karena kan teknologi informasi ini makin lama makin penting, baik bagi pemerintah maupun swasta maupun bagi para mahasiswa yang belajar di fakultas apapun gitu. Oh ya, betul. Karena kalau saya lihat di negara maju, keterlibatan teknologi IT ini ada di dalam semua pelajaran, bahkan sampai pelajaran sejarah. Bahwa kandungan pun, ahli kandungan pun menggunakan teknologi. Operasi menggunakan teknologi. Sejarah, kalau kita melihat sejarah penggunaan teknologi, bagaimana membuat dinosaurus itu berjalan dan kehidupan mereka, terus menciptakan teknologi informasi seperti bahkan itu. Kemudian pemerintah Singapura menyediakan jaringan internet dan komputer gratis bagi rumah tangga yang tidak mampu memiliki jaringan internet pribadi di rumah. Ini kan suatu pemikiran yang sangat maju. Dan ini saya kira yang menjadi salah satu rahasia kenapa Singapura sangat maju. Nah, kalau di Indonesia bagaimana perhatian pemerintah dalam soal ini? Nah, sejauh yang Anda ketahui. Kalau yang sejauh yang saya ketahui bahwa dalam kita termasuk mahal ya. Iya, sangat mahal internet di Indonesia. Saya itu heran luar biasa. Sangat mahal sekali. Ini kenapa bisa terjadi demikian ya? Di sini mahal kan, itu lelet lagi. Di situ. Ya, makanya ada komitmen yang harus dikembangkan oleh pemerintah kita sekarang ini. Ya tentu saja bagaimana caranya agar bisa memanfaatkan anggaran-anggaran yang ada tersebut semaksimal mungkin untuk mengakses, terutama akses informasi kebijakan ya. Sekarang ini kan sering sekali. Maka dengan internet itu sebenarnya adalah suatu proses keterbukaan informasi itu perlu dikembangkan. Nah, kalau kita melihat bagaimana jaringan-jaringan komputer itu sudah masuk ke desa-desa. Ya, ini kan suatu proses sebenarnya. Cuma permasalahannya kenapa masih mahal. Nah, regulasi, kemudian alat investasi semua mendatangkan dari import itu. Nah, kemudian tenaga-tenaganya pun belum kita bisa supply secara maksimal. Nah, ini menyebabkan biaya yang cukup besar untuk mengelola daripada sistem informasi yang ada. Nah, ini mungkin menjadi kendala menurut saya. Nah, inilah peran kita sekarang di dunia pendidikan untuk menciptakan itu yang standar itu. Kalau kita melihat Pak, di luar negeri, bagaimana proses daripada pendidikan tersebut harus ada sertifikasinya untuk mendapatkan suatu proyek-proyek gitu misalkan ya di dalam proses pembangunan sebuah teknologi informatika di suatu negara, dia pasti mensyaratkan adakah sertifikat. Seperti itu ada sebagai seperti sana. Di sini kan kurikulum itu harus dibangun juga ke sana. Tapi terus terang saja saya sudah berbicara dengan banyak pakar dalam dan luar negeri. Pada umumnya mereka sangat mendukung internetisasi desa. Karena ini akan sangat menolong penduduk desa untuk memahami posisi mereka di pasar. Karena selama ini kan orang-orang desa, petani kecil ini kan sangat tergantung pada tengkulak. Karena mereka nggak punya akses ke pusat-pusat informasi. Saya setuju itu. Iya. Jadi bagaimana caranya? Apakah Anda melihat ada suatu jalan pintas agar internetisasi desa ini betul-betul bisa berjalan secara masif di seluruh Indonesia? Kalau saya melihatnya jaringan kita tuh ada Pak. Misalkan kita menggunakan kantor pos. Ya di sini juga penting juga ya mereka. Atau membangun suatu komunitas-komunitas. Nah, komunitas-komunitas petani yang ada tersebut itu yang harus dibina. Siapa yang membinanya? Nah, di sinilah peran pemerintah daerah sebenarnya ya. Dulu ada kelompok mencapir. Nah, sekarang kan sudah tidak ada itu, gitu ya. Gantinya mungkin komunitas internet kan. Persis. Jadi lebih penting sebenarnya. Membangun itu tidak hanya di dalam konteks internet saja Pak, tapi juga melek media ya. Baik itu adalah dengan menggunakan TV komunitas, dengan radio. Itu penting bagi mereka untuk mencari informasi di mana pasar sebenarnya. Kalau kita melihat saya memiliki kacang dengan standar sekian gitu misalkan saja, dia upload di internet. Nah di sini kan menjadi suatu cara bagi pemerintah daerah itu membebaskan petani itu dari para tengkulak. Betul. Itu aksesnya akan sangat cepat gitu. Nah
apa yang harus kita kerjakan di sini? Yang membangun infrastruktur. Bayangkan saja berapa jumlah listrik masuk ke desa sekarang masih jauh dari jangkauan. Oh iya, betul sekali ya. Nah di sini letak pembangunan itu harus, kalau kita menilai kemarin itu sentralisasi, nah sebenarnya tanggung jawab dari pemerintah daerah dalam desentralisasi itu seperti apa di dalam membangun infrastruktur ini? Infrastruktur harus ada dulu Pak, baru kita masuk kepada teknologi. Karena kalau yang saya lihat sekarang ini jaringan internet seperti itu, jaringan teknologi informasi itu kan kalau di desa-desa dikuasai atau didominasi oleh para tengkulak. Akibatnya ketergantungan petani kepada para tengkulak itu makin dahsyat, makin besar. Karena itu proses pemiskinan di desa pun menjadi makin mengkhawatirkan, gitu. Makin sistematis. Justru dikala kita melakukan desentralisasi kekuasaan, ini kan sangat ironis. Iya, karena itu tidak mungkin misalnya perguruan-perguruan tinggi yang bergerak di bidang teknologi informasi ini membangun cabang-cabang atau menebar ilmu ke daerah-daerah mengenai arti penting bahwa orang itu tidak boleh gagap teknologi. Gitu. Nah, disinilah proses yang harus dikerjakan oleh perguruan tinggi. Jangan sebagai menara gading yang seperti saya katakan tadi. Mereka harus mampu menciptakan sesuatu dan membangkitkan ekonomi ataupun masyarakat, keberdayaan masyarakat itu sendiri. Jadi hasil-hasil daripada riset yang mereka harus dikembangkan untuk pembangunan masyarakat sekitar. Nah di sini dulu KKN ada Pak ya, rapat kuliah kerja nyata sebagai suatu proses praktek kita untuk kepada masyarakat di pedesaan dan segala macamnya. Tapi sekarang kok tidak terdengar lagi gitu ya di dalam proses semua. Lebih kepada praktek-praktek langsung kepada di bidangnya, misalkan langsung ke perusahaan, KKN yang seperti itu. Nah, di sini perlu adanya suatu proses transfer teknologi, knowledge kepada masyarakat yang mungkin membutuhkan seperti itu. Nah, tentu kita juga melihat continuability-nya, jadi keberlangsungannya. Jangan sampai kita datang ke sana, kita berikan mereka alat, tetapi kontinuitas. Mereka belum siap untuk menerima itu, jangan-jangan. Nah, ini juga harus kita pikirkan, bagaimana mendidik mereka secara kontinu. Kadang-kadang kalau mahasiswa KKN datang ke sana, selesai 3 bulan hilang. Dan kemudian masyarakat bingung untuk mencari troubleshooting, misalnya ada masalah yang terkait dengan teknologi itu. Mereka bingung. Nah, ini tidak kalau bisa kita menciptakan adanya mungkin peran daripada swasta juga bisa membangun itu apabila mereka memiliki suatu lingkup yang luas. CSR gitu misalnya ya, kalau kita lihat, kita jangan membantu secara filantropi, tapi kita membangun mereka secara sosial kapital. Proses itu yang harus kita kembangkan di dalam konteks ini, baik di dalam teknologi, informasi maupun dengan pembangunan ekonomi kemasyarakatan mereka gitu. Ya, dahulu kala ketika saya masih mahasiswa gitu ya, kalau saya melakukan penelitian di daerah-daerah atau kalau waktu KKN juga, saya sering kali bertemu dengan para penyuluh. Penyuluh pertanian yang katanya sekarang sudah nggak ada lagi, padahal penyuluh ini kan sebenarnya sangat penting sekarang ini, mengingat bahwa mayoritas penduduk kita ini kan pendidikannya hanya sekolah dasar aja gitu. Persis. Nah, ini penyuluh-penyuluh ini kan karena itu ide saya bagaimana kalau keberadaan penyuluh-penyuluh ini digantikan oleh para mahasiswa gitu. Mungkin nggak gitu kan? Atau apalagi sekarang ini ada 1 juta penganggur, apakah tidak ini para penganggur yang sangat intelek ini tidak bisa dimanfaatkan sebagai penyuluh? Nah, ini bagaimana pendapat Anda? Kalau saya melihat ini kembalikan kepada suatu kebijakan ya. Kalau dulu kita namanya ada penggerak pemuda pedesaan gitu ya, seingat saya ya. Jadi mereka itu memang direkrut, kemudian ditaruh di desa-desa tertentu, kemudian dia harus membangkitkan motivasi pembangunan di sana. Pemuda penggerak pembangunan desa ini. Ini bisa dimungkinkan kalau misalkan saja ada kebijaksanaan mendukung ke arah itu. Ini banyak sekali sebenarnya pemuda-pemuda pelopor, tetapi kan baru sekecil itu, belum ada suatu dukungan yang kuat daripada pemerintah. Kalau saya melihat seperti itu. Jadi kalau misalkan mau pengelolaan seperti itu bisa dikerjakan dengan sebuah program. Nah, program-program ini harus dibangun. Kalau saya melihat berapa jumlah pengangguran yang ada di perkotaan, kemudian kita berikan program yang jelas, bagaimana mereka bisa hidup di tempat itu dan bagaimana mereka harus menciptakan sebuah sistem di sana sehingga membangkitkan ekonomi masyarakat sana, itu sangat bagus sekali. Hanya permasalahan sekarang, komitmen itu bisa berjalan apakah tidak gitu. Ini yang membutuhkan sebuah sistem, prosedur, aturan-aturan. Yang selama ini kan seolah-olah begitu muncul suatu program,
tahun kemudian tidak ada evaluasi, hilang begitu saja tanpa evaluasi. Nah, ini yang harus dikembangkan oleh pemerintah dengan suatu ketentuan yang menjaga sustainabilitas itu yang penting di dalam suatu program. Dan sustainabilitas itu yang sekarang ini menjadi barang yang makin langka dan makin mahal. langka sekali ya. Kadang-kadang bahkan berita pun begitu ya, dibuat komoditi sedemikian rupa, begitu hilang juga itu. Nanti lagi berita lain yang ada hubungan dengan yang sebelumnya, dan semuanya sekarang ini kelihatannya bermuara pada politik, karena negara kita kan sekarang ini sudah dikendalikan oleh para politisi. Dan oke, pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan berjumpa lagi dalam Dialog Development episode berikutnya.